Shalom semuanya, tempat ini juga yang ada di rumah. Kita buka sekarang dengan cepat Ayub 4. Ayub 3 dulu. Sorry. Ayub 1 dulu. Ayub 1 nanti sore Ayub 2. Ya. Nah, kebetulan di sini ada yang namanya Ayub juga. Haleluya. Ayub 1, kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan apa saudara? Menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi anaknya berapa? 10. Tepuk tangan, pintar saudara ya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Awas, nanti saya tanya berapa. 3.000 ekor unta. Ayo hitungan. 500 pasang lembu. Waduh, pasang loh. 500 keledai betina. Wow. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang apa? Terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bentar. Ini nanti judulnya terakhir aja Hendro ya. Saya kasih judul terakhir. Tapi saya mau membawa saudara. Kalau mau diberi judul. Menjadi kebanggaan Tuhan. Itu aja dulu. Menjadi kebanggaan Tuhan. Oke. Bapak Ibu Saudara, saya mau luruskan dulu. Karena selama ini orang menganggap orang kaya itu selalu didiskriminasi oleh Tuhan Yesus. Selalu didiskreditkan oleh Tuhan Yesus. Tidak. Orang kaya tidak, Tuhan Yesus itu suka dengan orang kaya. Buktinya Bapak ini. Bapak sayang dengan Ayub. Jadi saudara jangan berpikir bahwa kekristenan itu anti dengan kekayaan. Tidak. Allah yang kita sembah itu maha kaya saudara. Sekaya apapun, Allah itu tidak tertarik dengan kekayaan kita, tapi tertarik dengan pribadi kita. Jadi orang kaya itu dipakai Tuhan, katakan amin. Bukan berarti orang yang miskin tidak dipakai, tidak. Tuhan dekat kok dengan orang miskin. Bahkan orang-orang miskin itu lebih banyak daripada orang-orang yang mampu. Kalau dihitung aja di dunia ini, orang-orang yang miskin jauh lebih banyak. Kalau saudara datang ke negara yang sedang berkembang, wah saudara, parah loh saudara. Ethiopia, India yang pelosok, aduh saudara. Indonesia ini bukan negara sedang berkembang loh. Indonesia itu termasuk berkembang maju loh saudara. Sungguh Indonesia itu luar biasa. Tapi mari kita lihat. Nah Tuhan Yesus datang ke dunia dalam keadaan yang miskin. Untuk mengangkat orang-orang yang mungkin mengalami tanda kutip keadaan yang tidak beruntung di dunia. Tapi Tuhan memberikan pengharapan bahwasanya mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih mulia daripada apa yang ada di dunia. Maka yang mengikuti Tuhan Yesus keliling kemana-mana, kalau Tuhan Yesus sedang tanda kutip ya KKR gitu ya, siapa yang ngumpul? Orang miskin. Apa mereka tidak bekerja saudara? Sebetulnya mereka sudah nggak ada harapan untuk dunia, tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus berkata begitu? Karena Tuhan Yesus tahu sekeliling yang miskin saudara. Dan dia juga miskin. Bapak ibunya miskin. Kalau datang ke bait Allah bawanya apa? Burung tekukur. Untuk memperingati dosa. Kalau orang kaya bawanya lembu sapi. Tapi ibunya Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria bawanya hanya burung tekukur. Maka Tuhan Yesus memulai dengan kata bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu bukan sekedar kata rohani saudara. Betul-betul miskin. Tuhan Yesus ingin berkata, kalaupun engkau miskin, tapi engkau adalah anak Allah. Berbahagialah engkau, sebab upahmu besar di surga. Katakan amin. Amin. Juga orang kaya. Orang kaya
Berbahagialah saudara karena engkau anak Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, yang dikejar itu bukan yang materi. Sebagaimana saya katakan tadi pagi, kerajaan Allah itu bukan materi. Tapi kerajaan Allah itu satu dimensi, yaitu roh dan kebenaran. Orang-orang yang mengerti kerajaan Allah hanya orang-orang yang lahir dari Allah. Kalau saudara belum lahir dari Allah, engkau tidak akan tahu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu tidak kelihatan, tetapi bisa dirasa, bisa dialami. Dengan apa? Roh. Maka kalau roh ini nggak bangun, nggak bisa. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia bisa merasakan hadirat Allah, kerajaan Allah. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun dia tokoh sekalipun, ahli agama yang paling tinggi, dia tidak tahu kerajaan Allah. Sebab kerajaan itu hanya di dalam roh. Roh itu bukan roh manusia, tetapi roh yang baru, yang diberikan oleh Bapa di surga melalui pengorbanan Putra Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam Kristus, saudara ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup dengan roh, hidup dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah dimensi roh. Saudara tahu, saudara dalam keadaan miskin tapi engkau tertawa. Loh, itu kerajaan Allah. Hanya orang Kristen yang bisa begitu. Dia nyanyi sambil nyuci piring. Sungai sukacitamu melimpah dalamku. Yes, 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 yes. Haleluya. Bensin naik, bahan pokok naik, dia tetap sukacita. Itu roh saudara. Nah sayangnya kita tidak pernah mengerti tentang hal ini. Nah kembali saya luruskan itu supaya saudara mengetahui bahwa Allah itu sangat sayang kepada orang kaya. Ayub ini kekayaannya ini konglomerat ini dah. Dia paling kaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah. Mereka masing-masing menurut giliran. Wow, pesta loh tiap hari loh. Itu ada ribuan lembu loh. Tiap hari ada pesta. Saudara kalau pesta saudara tahu tuh, isi pesta itu apa. Masing-masing menurut giliran berarti ada 10 anaknya, berarti 10 gilirannya pesta terus. Dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka, jadi 7 anak laki-laki itu yang pesta berarti 7 kali. Perempuan mungkin pada masa-masa itu kan perempuan tidak terlalu saudara diangkat laki-lakinya. Dan 7 anak laki-laki itu pesta terus, 3 perempuannya diajak. Mereka diundang untuk apa saudara? Untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Lihat saudara. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Pagi-pagi, katakan sama saya pagi-pagi. Sekali lagi, lebih keras lagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Orang tua, siapa mau nih yang sudah punya anak ini? Keluarga kalian dibanggakan oleh Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Angkat tangan, coba lakukan apa yang saya sampaikan ini. Manusia tidak memandang saudara, tidak apa-apa. Tapi Bapa yang melihat saudara. Ayub pagi-pagi. Makanya itu belajar ya. Yub, belajar Yub. Mbahmu Ayub itu sudah pagi-pagi bangun. Kamu katakan dalam diri kita, aku bisa. Sama-sama, 1, 3. Lagi. Lebih keras. Yes I can. Jangan melulu cuman yes I can. Wah saya pasti dapat rezeki. Maklaran pasti bisa. Pasti bisa. Dagang pasti bisa. Mari saudara lakukan untuk Tuhan.
Lakukan untuk keluarga. Kalau saudara mengerti prinsip ini, saudara rela. Bahkan semalam suntuk rela. Mata tinggal satu, milih gini loh. Udah. Saya lihat orang-orang yang kerja sampai malam itu. Jam 1. Kuat kok. Tapi kenapa untuk Tuhan kita lemah? Coba cek. Ada apa denganmu? Mari lihat, saya waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, saat itu saya orang yang yes I can, saya bilang. Saya juga tidak pernah doa pagi bangun jam 5, tapi waktu saya mengerti kebenaran, saya bilang Tuhan, aku mau. Dan saudara, saya sejak lahir baru saya memimpin doa pagi. Sampai hari ini. Ayub pagi-pagi bangun. Lalu apa saudara? Mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah kerjaanmu cuma ndelok bon utang, bon tagihan. Saudara tahu yang dilakukan Ayub, sejumlah anak 7, nyiapno korban. Bangun jam berapa itu? Tidak mungkin kalau jam 5, bisa-bisa jam 3. Itu nyiapkan lembu dibakar, korban disembelih, itu mesti bersih, tidak boleh bercacat. Karyawannya ratusan akan bantu. Dikelontengi jam 3, kelonteng, molek motor 1 sudah. Sudah siapin, tidak gampang. Tapi Ayub adalah orang yang dibanggakan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Saya komitmen sampai mati. Saudara. Saya mau seperti Ayub. Yang dibanggakan oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Sebab mereka peduli dengan keluarga mereka. Mereka tidak hanya peduli dengan uang mereka. Tapi mereka peduli dengan keluarga mereka. Dan itu yang saya lakukan setiap kali saya berdoa. Malam mau tidur itu saya minta ampun untuk anak-anak saya semua. Kalau untuk tetangga ya sudah saya bilang Tuhan berkati mereka ya. Gak urusan sakjane saudara. Sakjane ngono gak urusan aku rek. Tonggo rek. Nggak. Nantilah urutan keberapa saya bilang. Tuhan selamatkan, mereka enggak ngerti. Tapi bagi anak-anak keturunan saya rela berkorban secara roh. Bukan cuma daging. Kalau saudara rindu, lakukan. Bukan sekedar paksa orang doa pagi. Tidak saudara. Mau enggak kamu mati bagi anakmu? Sama seperti Tuhan Yesus mati buat kita. Allah Bapa mengorbankan anaknya. Kita sudah terlalu lama dibutakan dengan hedonisme. Keduniawian. Doa-doa kita urusannya duniawi. Bukan keselamatan. Urusannya selalu duniawi. Ini yang terjadi saudara. NCC Internasional bangkit. Saya bangkit saudara. Dari mulut saya akan keluar terus kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati bukan bicara materi. Sebab kerajaan Allah bukan darah daging, tapi roh dan kebenaran. Sebab Tuhan Yesus sudah tahu gerejanya sudah menyimpang banyak. Pendoanya menyimpang semua. Karena doa mereka hanya untuk materi. Nanti saya ajarkan saudara, bagaimana saudara kata Tuhan Yesus, mintalah. Kamu akan diberi. Nanti saya ajarkan. Itu tidak sembarangan saudara minta. Seenaknya saudara, saya pengen punya mobil. Saya percaya, saya imani Pak mobil. Gak urusan saya sama mobil. Gak usah pakai iman. Katakan amin yang setuju. Gak usah pakai iman.
Kalau saudara mau pakai iman untuk anakmu, untuk cucumu, untuk keturunanmu, untuk keluargamu, untuk orang tuamu, pakai iman. Saudara tahu iman sebesar apa? Tambahkan iman kami Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kalau imanmu sebesar biji sesawi. Tahu saudara, sesawi itu gak kelihatan. Saya punya benihnya, saya simpan sampai hari. Benih dari Israel. Sesawi itu gak kelihatan. Kecil saudara, 1 titik. Tapi dia akan menjadi besar. Maksudnya Tuhan Yesus, kalau kamu itu sungguh-sungguh nak, niat nak, ngerti nak, bahwa kerajaan surga bukan makan dan minum. Kamu mengerti betapa pentingnya hidup orang Kristen yang ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Mungkin orang tidak melihat imanmu saudara. Mereka tidak melihat imanmu. Tapi Allah melihat walaupun sebesar biji sesawi, artinya ada secercah harapan untuk keselamatan keluargamu. Tuhan lihat saudara. Di situ yang membuat saya every morning jam 4 pagi naik. Dalam kondisi kadang drop saudara. Tapi saya naik tangga, saya bilang, Tuhan, keselamatan bagi keluargaku. Aku siap Tuhan. Waktu saya menyembah terus, supranatural kuasa Tuhan bekerja. Ada enggak secercah harapan itu loh. Dikit aja loh kata Tuhan. Dikit aja loh. Bahwa kamu itu mikiro toh. Mikiro anakmu itu loh. Mikiro. Kalau enggak punya anak, mikiro orang tuamu, saudaramu. Mikiro seperti Abraham itu loh. Kenapa Abraham mendapatkan urapan the friend of God yang saya lepaskan di Surabaya kemarin. Kenapa? Karena Abraham adalah pribadi yang dekat Tuhan. Tuhan tuh sampai mau membinasakan Sodom Gomora, sampai ngomong dulu sama orang yang dikasih dia. Sebab Abraham punya iman sebesar biji sesawi. Untuk apa? Bukan untuk materi. Minta maaf saudara, iman kita dipakai materi. Kamu beriman apa? Sekolah di luar negeri. Beriman apa? Punya istri 2. Masuk neraka kamu. Beriman apa? Beriman apa? Sebut, jujur. Sejak saya lahir baru saya tidak ada beriman dengan apapun yang di dunia. Jujur saya bingung loh saudara. Kan saya ada di satu gereja yang hedonisme. Gereja yang terus ngomongnya ujungnya ya materi. Bingung saya saudara. Kok gini ya Kristen ini? Tapi ketika Tuhan menunjukkan kebenaran demi kebenaran setelah saya masuk dalam penyembahan, melihat ending semuanya. Bukan itu, gerejaku jauh daripada mengenal aku, kata Tuhan Yesus. Jauh saudara. Tapi Tuhan, siapa Fabianus ini? Saya nggak ada artinya. Tapi Tuhan berkata, lakukan. Mari kita lihat nanti saudara. Ini kan saya bilang, jangan kesusu mati. Jangan putus asa. Ustaz tak mati ya Pak, tak mati. Jangan tunggu Pak Fabianus. Lihat apa yang Tuhan mau kerjakan bagi gerejanya. Pemulihan gereja. Melalui tempat ini, melalui saudara. Akan dinyatakan Tuhan. Akan dilihat saudara. Pak Hendra ini 10 tahun lagi umurnya udah 70. Ayo. Kita punya planning 10 tahun lagi ya, 70. Pak Agus kira-kira berapa? Hah? 80. Wih, di Janti ku jemaatnya tuwek-tuwek. Oh saudara, kita akan bikin terobosan. Orang bilang gereja, jemaatnya tua-tua, gereja tidak maju. Siapa bilang? Justru gereja yang penuh orang tua, pendoa syafaat. Gereja ini gereja yang membangkitkan generasi. Saya bangga saudara, amin. Saya sangat bangga, berubah total saudara. Dulu dalam seminar tentang gereja, bagaimana pertumbuhan gereja, kita selalu melihat, Pak,
gereja maju, gereja yang anak muda. No. Dari orang tua sampai generasi muda. Lois, Eunike, dan Timotius. Makanya dukung generasi Lois, Ibu Nini ikut di Bali. Ini bukan kegerakan biasa. Saya kasih tahu. Saya aja datang dari Malang ke Surabaya untuk bangun ini. Apalagi saudara yang ada di kota, ngerti. Kalau di Malang bagaimana Pak? Di Janti sudah semua generasi Lois sudah jadi pendoa. Nanti ada waktunya Tuhan. Kita akan bikin KKR khusus lansia. Amin. Hadiahnya gigi palsu dan kacamata plus. Amin. Supaya orang tua kan tidak punya saudara kadang ya. Bapak ibu saudara, perkara yang besar saya katakan ya. Supaya saya mengerti apa yang kita lakukan karena saya sudah lihat saudara. Karena tidak ada orang yang sudah peduli lagi dengan secercah harapan ini. Kalau saya ngomong secercah itu kan sedikit aja. Tuhan Yesus berkata kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu bisa memindahkan gunung. Apa? Gunung apa? Nasi campur ya. Gunung di piringmu itu ya. Bakul itu. Di rice cooker. Dipindahkan piringmu apa? Itu. Kalau saudara ngerti ini, kamu tidak kerja ngoyoh. Sampai kamu tidak bisa ibadah, tidak bisa apa-apa. Saudara, karena kita tidak punya iman. Dan iman yang kita pakai cuma iman duniawi. Duniawi tidak perlu iman. Tapi keselamatan butuh iman. Tidak ada seorang pun bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Kecuali oleh pekerjaan Roh Kudus dan doa orang benar. Besar kuasanya untuk keselamatan. Lalu untuk cari duit, gak usah iman saya bilang. Tapi saudara minta maaf ya, gebrak pintu surga itu dengan iman. Karena ada pintu neraka di depan setiap orang durhaka. Mereka kasihan tidak ngerti, LGBT, pelacuran, lokalisasi, kasihan saudara. Siapa yang mau gebrak pintunya mereka? Kalau kamu cuma mikir, ayo ke Jati yuk, supaya apa? Supaya diberkati, nanti kerjaanmu akan, wah kamu nanti naik pangkat. Tidak usah ke gereja saudara, tinggalkan ajalah kekristenan. Percuma saudara, karena Tuhan Yesus tahu kok. Kamu mencari aku bukan karena kau melihat tanda, tetapi karena perutmu kenyang. Gak ada yang lihat tanda gitu loh. Kalau saudara ngelihat tanda, hidupmu beda, fokusmu beda. Kerja sih. Saya dan anak-anak semua kerja kok. Sebab saya tidak menerima gaji dari gereja ini kok. Hak saya kembalikan semua. Terus saya mau makan apa? Kerja enggak apa-apa. Tapi fokusnya beda. Ada iman. Yang ngerti katakan amin. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Jadi Tuhan itu tanya sama setan. Sebab apa? Setan itu ngikuti saudara. Bapak ibu saudara, ini saya saksikan ya. Saya ini orang yang hidup dengan iman. Artinya dengan firman. Jangan ngomong, ibu pelayanan ya. Ibu hidup dengan apa? Dengan iman. Maksudnya apa? Dengan iman. Kalau iman hubungannya dengan beras, jangan ngomong begitu. Hidup dengan firman. Banyak orang kan salah kaprah. Termasuk maaf para pendeta.
di desa. Terus ibu enggak kerja? Enggak, pelayanan aja. Hidup ibu bagaimana? Dengan iman. Iman apa saya tanya? Iman cap beras apa iman cap firman? Kalau iman cap beras, malu saya. Kamu merendahkan Tuhan Yesus. Amin. Ganti ya, bahasa-bahasa kita ganti ya. Ibu enggak punya kulkas ya? Iya. Anak-anak sekolah apa? Ya dengan iman Pak. Maksudnya apa? Anda mau bayar pakai iman? Maksudnya apa? Dengan iman tuh maksudnya apa? Gitu Bapak Ibu Saudara. Ini orang enggak kenal kebenaran semua. Itu yang terjadi loh saudara. Pantas saja gerejanya ya jemaatnya hidup dengan iman. Dan imannya ya beras itu, capnya ya beras. Begitu ada masalah ekonomi, tidak datang ibadah. Ngomong kanan kiri bertobat gitu. Soalnya imanmu cap beras, cap dolar, cap kredit. Kalau imanmu cap Tuhan Yesus, apapun kondisi saudara, engkau tetap berdiri. Iman sebesar biji sesawi, saudara tetap semangat. Tepuk tangan buat Allah kita. Iblis itu di sekitar kita. Saudara pikir yang mantau saudara cuma malaikat. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa malaikat itu ada di sekitar kita? Amin. Yes, ada. Ini yang saya saksikan. Saya ini hidup dengan iman, seperti tadi saya katakan, itu dengan firman. Saya percaya, jadi seperti contoh, saya mengerti tentang baptisan ini kan semua iman. Bukan caranya, tapi iman. Berkat itu juga iman dari siapa yang bekerja. Percayanya. Jadi saya kalau mendoakan rumah atau apapun, terkadang ya saya dengan iman hanya tidak selalu harus mengurapi. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, pengurapan itu bukan pada minyaknya loh ya Bapak Ibu Saudara, saya katakan. Bukan pada minyaknya, pada iman saudara. Gitu. Tapi pengurapan itu nyata. Beberapa waktu yang lalu Ibu Dada di Jakarta itu mengalami, dia tempat tidurnya selalu ada kutu. Bu, panggillah pembersih kutu. Jangan aneh-aneh, saya kan enggak suka kalau aneh-aneh orang. Dikit-dikit dihubungan roh, dikit-dikit dihubungan roh gitu loh. Anak-anak kopros, kempros ya misalkan ya, kotor ya. Enggak Pak, sudah saya bersihkan enggak ada. Tapi setiap kali nanti itu muncul guatal semua saya Pak. Wah saya sudah mikir, wah ini garapan ini rasanya. Karena musuhnya banyak saudara. Ya orang-orang iri itu. Memang ada saudara, diserang pakai kuasa gelap. Bisa itu. So, akhirnya saya bilang, oke, ayo kita doa, ambil minyak, diurapi ya Bu, diurapi. Hilang saudara. Nah di tempat kami, rumah saya yang baru ini kan saya sudah doa sama istri sama anak. Ya kita doa selalu sih saya sudah. Terus istri saya belum diurapi, nanti aja nanti. Bapak Ibu Saudara, peristiwa-peristiwa yang aneh itu terkadang kita harus melihat dengan sisi yang tidak kelihatan. Duh kok aneh loh saudara. Di kamar saya itu di depan pintu jarak kira-kira 50 cm selalu ada tanah hitam. Nah saya pikir itu ini kotoran apa dari anjing saya, karena anjing saya kan tidur sama saya. Ya tidur di ranjang juga sama-sama. Karena ini anjing titisan saudara. Jadi ini manusia berbulu anjing sebetulnya. Tapi pendoa. Cuman tidak bisa ngomong. Ya terlalu sayangnya ya gimana. Kemana-mana ikut. Jadi saya bersihkan. Bangun pagi-pagi itu saya mau doa. Ini apa? Tidak saya lihat lagi, saya bersihkan. Ternyata istri saya juga menemui. Terus akhirnya kita ngomong. Loh lihat kamu? Iya. Saya juga lihat, iya. Saya cuma diam aja. Menimbang. Kemudian saya menemukan lagi. Ya persis itu 50 meter. Itu 50 cm. Satu tanah tapi begitu saya korek dalamnya seperti ada binatang. Kan aneh. Jadi seperti sarang semut tapi bukan semut. Seperti rayap. Saya lihat kan kacamata saya juga enggak tahu.
wah ini nggak beres ini nggak beres. Kalau jatuh dari AC nggak mungkin lah. Kita berpikir kita nyalain AC kemudian jatuh. Tetapi kalau pas saya nggak ada kadang dia muncul. Terutama pagi. Bangun. Saya udah mikir gini, ini pikiran saya, wah ini tanah kuburan nih kira-kira. Kan gitu ya. Loh, saya mikir, loh saudara kalau dipakai tanah kuburan itu. Betul ya Pak Mul ya? Pak Mul yang bisa tahu. Terus kita lihat gini, waduh ini udah biarin, nggak apa-apa. Terus waktu beberapa hari yang lalu saya mau doa, saya sudah kencing gitu, nggak ada. Saya pada waktu nggak ada, terus saya kembali tidur, mau keluar ruang doa, loh ada. Terus kemudian saya buka, saya korek, loh ada binatangnya. Saya ambil tisu, terus saya naik, saya berdoa. Kemudian paginya saya langsung ambil minyak, dan saya berdoa sama istri, saya urapi langsung. Waktu saya ngurapi saudara, ya saya ngerasakan, wah memang pengurapan dari orang beriman, itu kuasa-kuasa penghulu di udara, penguasa daerah itu akan pergi. Saya enggak berpikir siapa mau nyakiti saya, Pak Tenda, tapi saya tahu, wah ini mau coba-coba ini, gitu. Terus Pak Kirun, saya kasih tahu Pak Kirun, saya ceritakan, wah ya itu Pak, itu memang kadang memang begitu. Ada penguasa daerah itu yang mau coba, dia kan tahu siapa saya, gitu loh. Wah ini kita coba, gitu. Tapi saya sama istri enggak, sama sekali kita ini enggak khawatir gitu loh. Tapi saya mengurapi dan kemudian saya waktu mengurapi terasa, sampai hari ini enggak keluar. Bapak Ibu Saudara, kalau ada rumah ya saudara baru, mari kita doa urapi dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Ada kuasa-kuasa jahat, bukan minyaknya loh ya, bukan, tapi iman kita. Untuk apa? Keluarga kita selamat semuanya. Amin. Jangan merasa, waduh Pak gak usah urapi, ternyata baru saya mengerti, iya Tuhan ya. Amin. Lalu pengurapan itu sebetulnya untuk kesembuhan, itu kan yang sakit yang diagap. Tapi ternyata Yakub melakukan pengurapan ketika tempatnya disinilah Tuhan menyatakan kemuliaan melalui mimpi dan Yakub mengurapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata apa yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus itu besar kuasanya. Tepuk tangan buat Allah kita. Jadi ini yang saya sambung, iblis itu dekat saudara. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir. Itu penting pengurapan. Kalau rumah saudara, sekali lagi itu bukan satu tradisi ya, bukan. Tapi nyata. Percaya enggak percaya nyata. Biasanya saya sering ngurapi, pernah ngurapi 5.000 pabrik saudara, disuruh ngurapi. Waduh 5.000 meter. Pabrik bau besar saudara, besar. Saya pakai air, dengan tujuan keselamatan saja. Bukan supaya rezeki banyak, enggak ada. Tuhan tanya sama iblis, perhatikan, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanya Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Lihat saudara, iblis ditanya sama Tuhan, kamu perhatikan enggak hambaku Ayub? Dan Allah berkata apa? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saleh itu apa? Dia peduli dengan keluarga, peduli. Sekarang itu dicari orang yang mau peduli. Tapi dunia ini push saudara dengan bisnis gitu loh. Tuhan tidak anti sama bisnis. Tapi jangan bodoh nak. Sebab Sodom Gomora itu dihancurkan. Istri Lot mati kan ya gara-gara melihat ke belakang. Jadi tiang garam. Allah itu memperhatikan hidup orang benar. Tapi orang benar itu gak mau memperhatikan seisi rumahnya. Saya berharap lah khotbah ini menyadarkan saudara ada tanggung jawab gitu loh. Sampai Tuhan itu mengatakan tiada seorang pun di bumi seperti dia. Sebab Tuhan tahu yang dilakukan, tahu. Setan tahu enggak? Tahu. Saya ngomong istri saya, wah itu kira-kira demit setan. Kan saya pernah
Saudara lihat, dengar waktu saya di Santai itu dikirim genderuwo gitu ya. Saya pikir wah ini kuasa jahat kira-kira dari kuburan gitu ya. Ngelihat saya sama istri mau ngapain, ada anjing saya juga ya. Gak iso saudara. Terus tiba-tiba ceblok gitu, apanya jatuh itu. Bekas kuburan dia lari cus gitu ya. Kira-kira jadi seperti ketinggalan gitu loh, memberikan jejak. Kalau dulu saya saudara langsung pergi cari paranormal, itu saya dulu pasti. Tapi hari ini saudara, kita punya raja di atas segala raja di dalam kita. Amin, amin. Makanya jangan dikotori rumah kita dengan adat istiadat, dengan tradisi. Saya kasih tahu, rumahnya orang Kristen kalau sampai pakai kaca di depannya, ambilin saudara. Masih ada toh? Tokonya dikasih kaca ya Pak. Tahu? Tulang babi lah. Anda menghina Tuhan Yesus. Ada saudara, saya lihat. Untuk apa enggak tahu, pikirnya kaca itu nanti setan datang tuh ngocok gitu. Kok elek ya, lu suwi lu kok elek itu. Mesti elek. Enggak ada setan itu bawa sisiran, enggak ada. Gondrong-gondrong, setan kan enggak sisiran. Buat apa kasih kaca? Masih banyak tuh orang Kristen pakai itu. Tanam apa kamu di situ? Buang. Kita tidak boleh bersekutu dengan apapun. Kecuali saudara ada seperti di satu tempat pulau itu ada orang-orang yang masih memakai. Tapi kalau saya pribadi, saya enggak. Ini tanah saya. Saya berhak melakukan. Bukan karyawan saya bilang. You taat atau enggak, kalau enggak out dari keluar rumah saya. Dari pekerjaan ini. Jangan mau diatur karyawan dong. Mau karyawan saudara orang percaya atau tidak? Katakan amin. Jangan terus kita ngikuti karyawan karena dia kerja. Out saya bilang. Katakan amin. Ada amin. Gitu loh saudara. Anda bos kok. Kecuali Anda karyawan. Anda karyawan, bosmu bukan orang percaya. Ya terserah dia. Jangan kamu out bosmu. Out. Saya tidur di kamarnya kakak ipar saya di Surabaya. Penuh dengan patung-patung semua. Masa saya out? Ya enggak boleh. Saya datang berkata, Tuhan aku injak kamar ini, kerajaanmu turun atas rumah kakak saya. Terang. Ada tempat berdoa untuk orang-orang meninggal. Ada semua. Enggak apa-apa. Tapi rumahmu jangan, saya bilang. Karena yang enggak kelihatan itu nyata. Setan itu merhatikan saudara. Dia tahu kok, setan itu tahu. Wah ini orang Kristen masih ikut ini. Gampang ya. Gampang bolokku ini. Tenang, beres. Gusti Allah tanya, setan, Rene, siap bos. Ngeliat enggak itu hambaku itu? Ya bolokku, tenang, enggak akan saya ganggu. Siapa di sini yang temannya setan, rumahnya, angkat tangan. Kalau saudara ada, nanti kita doakan rame-rame ya. Kita urapi bersih semua. Rumahmu akan jadi tempat keselamatan bagi banyak orang. Amin. Meskipun rumah di kampung, desa, keso-keso, gitu, mewah, mepet sawah, panggil kami. Ayo banyak teman-teman Pak Indra juga, gak usah saya, urapi. Rumahmu akan terang. Amin. Seperti rumahnya Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal inilah kita gak bisa main-main gitu loh. Waktunya sudah singkat. Jangan ikut-ikutan. Meskipun mertuamu, meskipun orang tuamu minta maaf Pak, Ma, Ibu, maaf saya tidak bisa. Kenapa? Karena Gusti Yesus ada di sini. Saya takut gitu. Amin. Saudara, ini penting sekali sampai saudara mengerti bahwa ternyata siapa orang-orang yang disukai Tuhan sampai dipamerkan ke setan. Kamu tahu nggak hambaku Ayu? Tahu setan oh. Jawabnya setan, ayo ayat 9, tolong pemusik saya sudah akhiri.
Nanti sore saya akan lanjutkan di Ayub 2-nya. Jadi tolong Ayub datang nanti sore juga. Karena ini suratmu. Amin. Ayub ini pasti dipakai Tuhan, saudara. Amin. Ayub ini ada temannya namanya, siapa nama tadi? Namanya siapa temannya tadi? Hah? Tea sama dulu belum percaya. Tapi terpilih dari 280 juta orang, mayoritas terpilih. Tea juga sama. Nanti tolong ketemu ya. Tea sama Ayub saling sharing. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Lagu itu yang ajaib apa? Terima kasih Bapak. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayo. Apakah tidak mendapat apa-apa? Ayub itu masih kamu sayangi, masih senang sama kamu. 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Kenapa saudara? Ayub tiap pagi berdoa. Ada pagar mengelilingi. Iblis bilang, copot pagar itu. Saudara, kalaupun kau berdoa, tapi harus menghadapi apa yang tidak engkau pikirkan. Saudara harus tetap berdiri sebagai orang kebanggaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Bukankah kau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimiliki? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Iblis nyerangnya apa? Materi. Hati-hati saudara. Iblis itu tahu. Kamu mamon. Udah tahu dia. Kamu cinta harta. Tahu tidak perlu dia tutupi sama dia. Tetapi saudara Ayub tidak. Gitu loh. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan, ayat 13. Lihat saudara. Pada suatu hari ketika anak-anak yang laki-laki yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, lihat datang pesuruh ke Ayub. Satu hari, kan sedang makan minum anaknya. Pesuruh itu datang bilang apa? Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Wow, diserang perampok-perampok. Padahal tiap pagi dia berdoa, minta perlindungan, keselamatan buat anak cucunya. Tapi hari itu Tuhan menguji. Saudara, Tuhan itu tetap bisa menguji saudara. Makanya kan saya bilang kemarin, kalau kita itu mau habis untuk Tuhan Yesus, rela. Tuhan itu tahu hati kita. Tidak usah takut. Saudara mau diangkat tinggi sekali, hatimu tetap tertuju kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ini belum selesai ngomong dirampok, itu api turun dari bak kebakaran. Ini ada apa aneh toh? Saya kasih tahu ya saudara, sesuatu yang aneh kamu harus tajam. Seperti yang saya alami, yang aneh ini bisa tahu saya, oh setan. Tapi ada sesuatu yang aneh itu dari Tuhan. Kamu harus ngerti kejadian-kejadian yang kau sudah lakukan perfect, sempurna. Tapi masih Tuhan izinkan jebol. Itu Tuhan yang buka. Makanya kalau saudara sambil lalu ibadah, bolong-bolong, doa ndak pernah, ngurusi utang piutang tok, mikir ngene, ngono lah ngono. Jebol nggak jebol, ngerti kamu. Kamu paling nangis tau nih, Pak. Habis jatuh ketimpa tangga, apes.
Nangis. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain. Berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan bata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Waduh, unta-unta entek, saudara. Sementara orang itu berbicara, yang keempat ini kejadian, bayangin 4 sekaligus. Datang orang lain berkata, anak-anakmu. Apakah Ayub tidak sayang sama anak-anaknya? Dia punya iman. Meskipun anak-anaknya pesta mabuk-mabukan terus. Anak-anak tuan yang lelaki yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Yang sulung kakak pertama, jadi anaknya 7 itu mursal kabeh. 19. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gunung. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati. Mati kabeh. Anaknya mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Saudara, kalau engkau kehilangan anak. Orang kalau kehilangan anak bilang apa? Untuk apa aku hidup? Karena hati mereka tidak ada di Tuhan. Makanya kesampaian kan kerja terus toh. Untuk siapa? Untuk anak toh. Kalau anak udah mati buat apa? Itu loh. Tujuan yang salah membuat saudara hancur imanmu. Habis semua dah. Barang habis, anak mati. Mari kita bayangkan sekarang. Kalau itu terjadi atas hidup kita. Mampukah kita berdiri teguh? Coba bayangin. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub. Lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Lihat saudara. Ini tidak 1-2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Ayub melakukan di hadapan Allah sujud menyembah. Orang yang biasa sujud menyembah pagi-pagi hari. Persoalan sebesar apapun, dia akan sujud dan menyembah. Itu tidak bisa dibangun dengan 1 hari. Apa yang keluar dari perkataannya? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapa bangga, Bapa rela, iblis uji anakku. Apa yang bisa dilakukan oleh setan nguji kita? Habiskan materinya. Hartanya di mana? Anak, bunuh. Makanya saudara tahu berhalamu di mana? Berhalamu itu di mana? Tuhan tidak mau diberhalakan. Dan tidak ada yang menyaingi dia. Saya timbang terus di hati saya. Ayub tiap hari berdiri. Siapa tidak sayang anak? Siapa yang tidak sayang cucu? Tapi dalam 1 hari, mati semua. Mari saudara. Kalau saudara mau menjadi orang yang dibanggakan Tuhan. Dan Tuhan melihat hati Ayub tidak ada di dalam harta. Kalau saudara ada orang utang, ngamuk, meso-meso, celurit keluar, bertobatlah. Utang gak dibayar ya toh. Kan bisa marah saudara, maki-maki, Anda disakiti apa, bertobat saudara. Allah gak bangga sama saudara. Karena hatimu ada di sana. Kalau hatimu ada di Tuhan, mau dihapusi orang, ya mau difitnah orang, Anda tetap sujud dan menyembah. Mengampuni, memberikan maaf. Apalagi saudara yang mengalami masalah. Tenang saja. Angkat tangan.
Hatimu nggak di sana kok. Siap Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Saya undang bagi berdiri. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya.